Setiap vaksin yang kita pakai hari ini dulunya adalah eksperimen. Tapi pernahkah kamu bertanya, siapa yang jadi kelinci percobaan di awal? Negara miskinkah, desa terpencil, atau bahkan mungkin orang-orang yang tak tahu apa yang disuntikan ke tubuh mereka? Dan ketika gagal, siapa yang peduli? Siapa yang bertanggung jawab? Indonesia adalah negara dengan kasus tuberkulosis atau TBC terbanyak kedua di dunia. Setiap tahun, hampir 1 juta orang terinfeksi dan lebih dari 100.000 nyawa hilang. Masalahnya, vaksin TBC yang ada sekarang, BCG, sudah usang. Efektivitasnya rendah dan belum terbukti ampuh untuk orang dewasa. Karena itu, muncullah vaksin baru, M72AS atau apalah itu, dikembangkan oleh GSK dan didanai sebagian besar oleh Bill and Melinda Gates Foundation. Kini masuk tahap uji coba di berbagai negara dan salah satunya Indonesia. Bill Gates mungkin lebih dikenal dunia sebagai pendiri Microsoft, tapi peran sebenarnya saat ini justru berada di ranah kesehatan global. Melalui Bill and Melinda Gates Foundation, ia telah menggelontorkan lebih dari 50 miliar dolar AS untuk berbagai program riset, vaksin, dan pemberantasan penyakit di negara-negara berkembang. Dalam 2 dekade terakhir, yayasannya menjadi salah satu aktor paling berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan kesehatan internasional. Namun, di balik kontribusi besar itu, muncul salah satu kenyataan yang tak bisa diabaikan. Bersama kekuatan, datang pengaruh. Gates Foundation bukan sekedar lembaga amal biasa. Ia memiliki hubungan yang sangat erat dengan organisasi-organisasi seperti WHO, Gavi, dan bahkan terlibat dalam pembiayaan riset dan infrastruktur kesehatan di berbagai negara. Pengaruh ini tidak hanya bersifat teknis, tapi juga politis. Banyak yang menyambut peran ini sebagai bentuk kepedulian global, tapi tak sedikit pula yang melihatnya dengan waspada. Beberapa pihak menyebutnya sebagai bentuk diplomasi vaksin dengan baju filantropi, di mana bantuan medis bukan sekedar bentuk kemanusiaan, melainkan juga alat untuk membentuk kebijakan, menentukan arah riset, bahkan mempengaruhi regulasi negara-negara penerima bantuan. Pertanyaan besar yang muncul adalah, kenapa Indonesia dipilih sebagai lokasi uji coba vaksin TBC terbaru? Secara logika medis, jawabannya bisa karena beban kasus TBC di Indonesia sangat tinggi. Dengan jumlah penderita yang besar, uji coba bisa dilakukan dalam skala luas dan menghasilkan data yang relevan secara statistik. Bisa juga karena infrastruktur kesehatan di Indonesia, meskipun belum sempurna, cukup memadai untuk mendukung uji klinis berskala nasional. Namun, alasan medis dan teknis saja mungkin belum cukup menjelaskan semuanya. Ada faktor sosial dan politik yang perlu dilihat secara kritis. Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kepercayaan tinggi terhadap otoritas dan rendahnya resistensi publik terhadap kebijakan besar, terutama jika dibalut narasi kesehatan atau bantuan luar negeri. Dalam banyak kasus, protes publik terhadap intervensi asing, terutama di sektor medis, cenderung lemah atau cepat diredam. Hal ini membuat Indonesia menjadi tempat yang relatif aman untuk menjalankan uji coba tanpa banyak gangguan sosial. Disinilah letak persoalannya. Apakah ini benar-benar bentuk kolaborasi global yang saling menguntungkan, ataukah kita sedang menyaksikan eksperimen terselubung yang memanfaatkan kerentanan sistemik sebuah negara berkembang? Karena ketika pengawasan lemah dan partisipasi publik minim, batas antara kerjasama dan eksploitasi menjadi sangat-sangat tipis. Uji coba vaksin bukan semata-mata persoalan ilmiah atau medis, ia juga menyentuh ranah yang jauh lebih dalam, yaitu etika dan kedaulatan. Ketika sebuah negara membuka pintunya untuk eksperimen medis berskala besar, pertanyaan utama yang harus diajukan bukan hanya apakah vaksin ini aman, tapi juga apakah semua pihak yang terlibat tahu sepenuhnya apa yang sedang mereka hadapi. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa setiap warga yang dijadikan subjek uji coba telah memahami resikonya secara jelas, bukan sekedar menandatangani selembar kertas persetujuan tanpa penjelasan yang utuh. Dan ketika uji coba dilakukan, pertanyaan penting lainnya juga muncul. Jika terjadi sesuatu pada peserta, siapa yang bertanggung jawab? Apakah ada asuransi? Apakah ada jaminan ganti rugi yang adil? Sayangnya, di banyak kasus, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak jelas. Perlindungan hukum bagi peserta uji coba seringkali lemah. Tidak semua proyek vaksin memberikan asuransi kesehatan atau kompensasi jika terjadi efek samping. Inilah mengapa uji coba vaksin tidak boleh hanya dipandang sebagai misi kemanusiaan, tetapi juga sebagai kontrak sosial yang harus menjamin keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan bagi mereka yang tubuhnya dijadikan bagian dari eksperimen. Selain itu, pertarungan yang lebih halus tapi tak kalah penting adalah pertanyaan soal siapa yang sebenarnya mendapatkan keuntungan dari proyek ini.
Apakah Indonesia akan memperoleh manfaat ilmiah jangka panjang seperti alih teknologi atau akses prioritas terhadap vaksin? Atau justru hanya menjadi lahan data, tempat di mana perusahaan farmasi dan lembaga donor internasional menguji produk mereka tanpa tanggung jawab lanjutan? Lebih jauh lagi, jika vaksin ini terbukti sukses, siapa yang akan memegang hak paten dan mengontrol distribusinya? Di tengah semua pertanyaan ini, yang paling mencolok justru adalah diamnya pemerintah dalam mengajak rakyat bicara. Dalam demokrasi, kebijakan besar, apalagi yang menyentuh tubuh manusia, seharusnya dibicarakan secara terbuka. Tapi dalam kasus ini, masyarakat tahu uji coba berlangsung setelah keputusan sudah dibuat. Ini bukan hanya masalah komunikasi, tapi soal penghormatan terhadap hak rakyat untuk mengetahui, memahami, dan menyetujui apa yang akan terjadi pada mereka. Jika suara rakyat tidak dilibatkan sejak awal, maka kolaborasi ini berisiko kehilangan legitimasi moralnya. Tentu saja, tidak semua bentuk kerjasama asing harus dicurigai dan ditolak mentah-mentah. Vaksin TBC baru seperti M72A atau apalah itu berpotensi menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. Jika prosesnya dilakukan secara transparan, etis, dan ilmiah, Indonesia justru bisa mendapatkan banyak keuntungan. Menjadi negara pertama dengan akses terhadap vaksin mutakhir, berkontribusi aktif dalam kemajuan ilmu pengetahuan global, dan sekaligus meningkatkan reputasi riset kesehatan nasional. Namun, semua potensi itu hanya bisa tercapai jika kita punya kontrol penuh atas prosesnya. Artinya, Indonesia harus berada di posisi sebagai mitra sejajar, bukan hanya sebagai objek eksperimen. Pemerintah harus memastikan bahwa prinsip etika medis ditegakkan, masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan hasil penelitian benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat. Kolaborasi global seharusnya membebaskan, bukan menjadikan kita tunduk kepada kepentingan yang tak kita pahami sepenuhnya. Jadi, jangan biarkan negeri ini perlahan berubah menjadi laboratorium diam-diam bagi kepentingan global. Kritikan kita bukan karena anti-sains, tapi karena kita menuntut martabat dan kedaulatan. Kesehatan rakyat bukan komoditas yang bisa diperdagangkan atau dipertaruhkan demi eksperimen. Setiap vaksin, setiap uji coba, setiap intervensi semuanya harus melewati proses yang transparan dengan persetujuan yang sadar dan penuh informasi dari mereka yang paling terdampak, yaitu rakyat. Kita harus ingat, tubuh manusia bukan objek statistik dan nyawa warga negara bukan angka dalam laporan riset. Rakyat bukan kelinci percobaan, dan negeri ini dengan segala sejarah dan perjuangannya bukan milik asing, bukan pula alat untuk memenuhi ambisi siapapun. Jika kerjasama ingin dilakukan, maka itu harus di atas dasar yang setara, dengan rasa hormat, kejujuran, dan keberanian untuk melibatkan publik dalam setiap keputusan. Bagaimana menurut kalian? Apakah uji coba vaksin ini akan membawa keuntungan atau kerugian bagi Indonesia? Tulis di komen dan find me in the next video. Bye-bye.